Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Asep Saiful Ulum, mahasiswa PPG Mapel Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LVTK Universitas Palangkaraya dengan NIM 254267325547. Saya mengajar di MA Darul Aitam, Kecamatan Cikakat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja UKIN dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 11. Adapun materi yang disampaikan adalah menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu gak sih apa emang? Itu loh beritanya lagi viral. Yang mana? Kan banyak. Ini yang banyak bencana alam itu loh, kayak tsunami, banjir, longsor, dan masih banyak lagi bencana-bencana alam lainnya yang terjadi di sebagian Nusantara ini. Oh iya, aku tahu yang lagi viral itu kan di sosial media. Iya, kira-kira apanya yang menyebabkan banyak bencana seperti itu? Apa itu disebabkan oleh ulah tangan manusia yang sering melakukan maksiat seperti pergaulan bebas dan perilaku keji? Untuk memastikan lebih lanjut, yuk kita tanya Pak Guru. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kelihatannya pada sehat. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kalau Bapak, alhamdulillah hari ini sebagaimana kalian melihat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Kak untuk dipimpin. Tempat duduk siap. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk menanamkan kecintaan terhadap bangsa dan negara kita, mari kita sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, dan tumpah darahku. Di sana aku berdiri.
kembali. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari sekarang kita akan absen terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang dah hadir? Ada Pak, Ridwan sakit. Oh, berarti yang nggak masuk satu orang ya, yaitu Ridwan yang sakit ya? Iya. Mudah-mudahan kita doakan semoga Ridwan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kalian sudah tahu pergaulan bebas dan perbuatan keji? Kalian sudah mendengar? Sudah. Baik, kalau sudah mendengar, di sini Bapak akan coba menampilkan berbagai kejadian. Silakan untuk melihat gambar dan video berikut ini. Dan silakan untuk ditanggapi. Di saat siswa SMA ini mendatangi sebuah rumah warga yang hangus terbakar, mereka tidak sengaja menemukan sesuatu yang bikin semuanya terheran. Terlihat ketika salah satu siswi ini membaca sebuah potongan ayat suci yang ia temukan, inilah yang bikin mereka terheran. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Pas banget. Inilah beberapa gambar contoh kejadian yang terjadi di Indonesia. Silakan yang mau menanggapi. Saya Pak. Dan untuk ditanggapi gambar yang pertama. Menurut pandangan saya, faktor terjadinya siswa hamil di luar nikah karena faktor pergaulan bebas, contohnya seperti pacaran. Apa yang ditanggapi oleh Saudari Firly benar adanya tentang. Selanjutnya ada gambar yang kedua, silakan untuk ditanggapi. Saya Pak. Ya, silakan kepada Saudari Wilda. Gambar kedua, menurut pendapat saya, mereka itu mabuk biasanya diajak oleh temannya atau bisa jadi karena lingkungan sekitarnya. Ya, benar apa yang dikatakan Saudari Wilda itu benar adanya. Anak-anak sekalian, selanjutnya ada gambar yang ketiga. Silakan untuk ditanggapi. Saya Pak. Silakan Saudari Sipa untuk menanggapi. Menurut saya gambar ketiga itu adalah perbuatan keji dan kejam yang termasuk kekerasan terhadap anak usia di bawah umur. Jawabannya benar. Baik, selanjutnya ada gambar yang keempat. Silakan yang mau menanggapi. Ayo. Saya Pak. Baik, silakan Saudara Putri untuk menanggapi daripada gambar tersebut. Pendapat saya tentang gambar tersebut adalah tumbuhnya rasa dendam antar teman sehingga terjadi tawuran yang mengakibatkan pembunuhan. Apa yang dikatakan oleh Saudara Putri itu benar adanya. Tepuk tangan. Sekalian, ada satu gambar lagi yaitu gambar yang kelima. Silakan yang mau menanggapi. Saya Pak. Baik, silakan Saudara Jaki untuk ditanggapi. Menurut saya gambar yang kelima, terjadinya bencana alam bisa jadi diakibatkan oleh ulah-ulah manusia yang merusak alam dan maksiat terhadap Allah. Apa yang menjadi pendapat Saudara Jaki itu benar adanya. Mungkin ini telah menjadi ustadz ya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mengamati dan mencermati serta menanggapi gambar yang ada di layar, di antara yang pertama adalah hamil di luar nikah, pemabukan, terus lagi pembunuhan, serta terjadi pembulian, serta terjadinya bencana di mana-mana. Ini adalah kemungkinan akibat dari perbuatan manusia, yang dimana perbuatan manusia ini jauh daripada keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, untuk lebih semangat pembelajaran kita hari ini, mari kita tepuk tangan untuk memberikan semangat, yaitu tepuk tangan
hadis. Baik, mulai 1, 2, 3. Gimana? Sudah semangat? Alhamdulillah. Baik, dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah berfirman. Mari kita sama-sama untuk membacakan Al-Qur'annya dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ikutilah Bapak ya, sekarang sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Kalian tahu nggak perbuatan zina itu apa? Ada yang tahu? Baik, siapa yang tahu? Jangan berdiri. Saya Pak, sebenarnya seperti pacaran dan berduaan dengan lawan jenis. Baik, apa yang dikatakan oleh saudari kita Vika itu benar apa adanya ya. Tepuk tangan untuk Vika. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mengetahui apa yang dinamakan zina, yaitu diantaranya pergaulan bebas yang mengakibatkan tadi itu gambarnya hamil duluan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu perbuatan keji dan jalan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian mengetahui dalilnya tentang larangan untuk mendekati zina, maka seyogyanya kita harus menjauhi perbuatan zina. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang Bapak mau bertanya, kalian tahu nggak perbuatan keji? Ada yang tahu? Ada. Ada? Ada. Yo, silakan. Saya tahu Pak. Contoh perbuatan keji adalah membunuh, memperkosa, memabukkan, merampok dan sebagainya. Tepuk tangan untuk saudari kita yang sudah menjawab. Baik anak-anakku sekalian, ada yang tahu tidak pengertian keji menurut Al-Quran? Saya Pak. Silakan saudari Aulia. Pengertian perbuatan keji menurut Al-Quran adalah segala bentuk maksiat, dosa besar atau ucapan dan perbuatan yang sangat buruk, menjijikan dan melampaui batas baik secara syariat maupun akal sehat. Contoh seperti zina, mencuri, zolim, dan perkataan kotor yang dilarang karena merusak diri dalam masyarakat. Untuk Aulia. Wah, ini tanggapan yang sangat baik sekali ya. Ini anak-anak sekalian. Rupanya insya Allah Aulia ini akan menjadi ustazah ya. Amin. Pengertian keji menurut Al-Quran tadi yang sudah disampaikan oleh Aulia ini harus menjadi pedoman buat kita semua ya anak-anakku. Siap ya, siap? Siap. Di mana perbuatan-perbuatan itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti perbuatan keji itu tadi itu apa? Membunuh ya. Terus lagi apa? Membuli orang ya. Terus perbuatan narkoba dan lain sebagainya. Dan itu harus kita hindari bersama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Pak Guru, tadi saya diberitahu oleh Mutia tentang bencana alam yang sedang viral di sosial media. Apakah itu disebabkan oleh ulah tangan manusia yang sering melakukan maksiat seperti pergaulan bebas dan perbuatan keji? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan. Baik, anak-anakku sekalian, perbuatan keji bisa menurunkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita akan lihat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman dalam Al-Quran. Mari kita sama-sama untuk membacanya atau mengikuti apa yang dikatakan oleh Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang artinya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan diakibatkan tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia di sini ditafsirkan dalam tafsir Jalalainnya Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti mentafsirkan di dalam tafsir Jalalainnya bima kasabat aydin nas ay alal ma'asi, yaitu di atas pemaksiatan-pemaksiatan. Artinya telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah-ulah manusia yang maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa terjadinya tsunami, gempa bumi, longsor, seperti kebakaran dan lain sebagainya, ada kemungkinan ini berkaitan dengan perbuatan manusia yang maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran atau dalil Al-Quran ini bertegas dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas dalil Al-Quran tersebut. Kata Nabi bersabda, "Idza dhahara zina wa riba fi qaryati faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Di mana-mana sudah nyata jelas adanya perbuatan zina dan riba, maka seolah-olah kita sudah menghalalkan Allah menurunkan azab kepada orang-orang yang berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, janganlah sekali-kali berbuat maksiat dan perbuatan keji atau berbuat keji, maka itu akan mengundang adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Pak Guru, apa sih yang dinamakan takwa itu? Bagus ya, kalau ada yang kita tidak ketahui, maka tanyakanlah kepada yang mengetahui. Baik, anak-anakku sekalian, yang namanya takwa menurut Imam Ali karramallahu wajhah, yang namanya takwa itu yang pertama al-khauf minal jalil, takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau berbuat maksiat, takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau korupsi, takut terhadap Allah. Mau maling, takut terhadap Allah. Mau membunuh, takut terhadap Allah. Mau membuli orang juga takut terhadap Allah. Maksiat, maka kita harus takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Yang kedua, ar-ridho bil qalil. Ridho dengan perkara-perkara atau milik rezeki yang Allah berikan walaupun sedikit, kita syukuri bersama-sama. Karena apa? Ketika kita syukuri, maka milik rezeki kita akan bertambah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
al-istiqdadu ila yaumil qahir, senantiasa kita menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita senantiasa beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengaplikasikan dari perbuatan takwa tersebut. Berbuatlah baik kepada orang lain, membantu sesama, terutama sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggal. Karena apa? Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya wal munkar dan pemunkar. Karena mudah-mudahan kita senantiasa hindari dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan melakukan diskusi kelompok. Oleh karena itu, kalian cobalah buat kelompok ya, minimal 5 kelompok. Dan pembelajaran hari ini kita akan menggunakan pendekatan model problem based learning atau yang disingkat dengan PBL, di mana kalian mencari kasus-kasus masalah yang terjadi di masyarakat tentang pergaulan bebas dan perbuatan keji. Carilah beberapa kasus yang terjadi di masyarakat tentang pergaulan bebas dan perbuatan keji, dan kita cari solusinya. Untuk itu, menghindari perbuatan tersebut boleh dilihat di YouTube dan juga bertanya kepada guru-guru. Ya, silakan untuk mencari kasus tersebut dan solusinya, serta bisa juga tadi itu bertanya kepada guru-guru. Dipersilakan. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan berita tentang penyebaran konten porno anak di daerah Bandung. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada poin kasus. Direktorat Siber Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus penyebaran konten pornografi anak. Dan yang kedua ada modus pelaku memperjualbelikan video dan foto porno anak melalui grup channel media sosial atau Telegram. Dan yang ketiga ada dampak, pelaku dijerat pasal 45 ayat 1 JO pasal 27 ayat 1 UIT perubahan Undang-Undang Nomor 1 2024 dengan ancaman penjara di atas 5 tahun dan denda 1 miliar. Untuk solusinya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, solusinya adalah tindakan individu dan keamanan digital seperti hindari membuat atau menyimpan video porno, filter internet seperti search di Google, YouTube, gunakan router internet yang memiliki filter pemblokir situs dewasa, dan beraktivitas positif seperti olahraga untuk mengurangi dorongan mengakses atau menyebarkan konten. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anakku sekalian, ini penemuan yang bagus sekali ya, yang dilakukan oleh kelompok 1, dan memang banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan, maunya menyebarkan video-video porno, dan itu kan dilarang ya, dalam undang-undang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena akan mengundang sebuah polemik ya di masyarakat dan lain sebagainya, dan juga ini mempertontonkan perkara-perkara yang jelek. Itu harus kalian hindari. Oke, silahkan ke kelompok berikutnya. Akan mempresentasikan mengenai bandar narkoba. Badan Narkotika Nasional atau BNN berhasil menangkap Dewi Astuti, seorang gembong narkoba internasional asal Indonesia di Kamboja pada awal Desember tahun 2025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ia merupakan buronan Interpol terkait penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah yang diungkapkan pada Mei 2025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dewi diduga sebagai aktor utama dan perekrut jaringan perdagangan narkotika lintas benua Asia sampai Afrika yang mengharapkan kokain, sabu, dan vitamin. Solusinya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, solusi untuk mengatasi bandar narkoba di Indonesia melibatkan penegakan hukum yang tegas, termasuk hukuman berat seperti pidana mati. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
Ya benar sekali anak-anakku sekalian ya, sekarang ini banyak gembong-gembong atau bandar-bandar narkoba yang alhamdulillah polisi kita kadang-kadang sigap untuk menangani ini, banyak yang tertangkap. Mudah-mudahan ya bandar-bandar narkoba ini mereka jerak dan hukum harus ditegakkan di Republik Indonesia ini. Ya, seperti tadi itu ya, solusinya diantaranya hukumannya harus berat ya, dan lain sebagainya. Itu bagus sekali ya kelompok 2 ya. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan kasus aborsi legal dan pembunuhan diri. Kasus di Purbalingga pada tanggal 16 Januari 2024, polisi mengungkap kasus pembunuhan janin yang dilakukan oleh seorang perempuan muda hasil dari hubungan di luar nikah. Motif pelaku adalah rasa malu dan takut kepada orang tua. Pelaku dijerat dengan pasal terkait pembunuhan anak dan undang-undang kesehatan terkait aborsi legal. Jadi solusinya, kita harus menjauhi pergaulan bebas karena bisa menimbulkan kemaksiatan. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, penemuan daripada kelompok 3 ini bagus karena sering terjadi di masyarakat kita. Akibat pergaulan bebas maka terjadilah hamil di luar nikah. Untuk menuntut kemaluannya dia, malunya terhadap masyarakat, maka dia melakukan aborsi. Aborsi itu dilarang oleh agama. Oleh karena itu kita harus menjauhi perbuatan bebas ya, pergaulan bebas. Karena apa? Karena banyak hal yang merugikan atau banyak hal di mana kita akan berbuat dosa. Ya, oke. Untuk kelas kelompok 3 ini penemuan yang sangat bagus dan solusinya kalian sudah tahu dan itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya. Silakan. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tawuran antar mahasiswa. Tanggal 18 Januari sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat tahun 2026. Di depan gedung Bekasi Creative Center Kota Bekasi. Seorang mahasiswa berinisial TMB tewas akibat luka bacok di bagian pinggang, kaki, dan dahinya. Sedangkan 2 pelaku yakni TFA dan seorang lagi masih di bawah umur, sementara yang lainnya masih dalam pencarian DP. Kita akan melanjutkan sama teman saya. Dan solusi komprehensif untuk mencegah tawuran antar pelajar adalah melibatkan sinergi antara pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan penegak hukum. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kampung. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Anak-anakku sekalian, sering terjadi tawuran antar pelajar atau mahasiswa ya. Ini diakibatkan terkadang oleh salah persepsi atau miscommunication ya. Dan juga terkadang karena kurangnya pengetahuan tentang agama ya. Bisa jadi karena apa? Karena kalau orang pengetahuan agamanya itu kurang, terkadang apapun dia bisa halalkan atau berbagai pergaulan yang membawa mereka ke jalan itu. Makanya hindari juga pergaulannya ya, supaya kita terhindar dari perbuatan seperti itu tadi. Dan juga perbanyaklah mencari ilmu ya, perkuatlah keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kelompok 5. Persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan kasus tentang kerusakan alam serta berbagai bencana seperti tsunami, gempa bumi, longsor, kebakaran yang rata-rata diakibatkan ulah manusia. 1. Solusinya, janganlah melakukan pengerusakan alam seperti penebangan pohon secara liar yang mengakibatkan bencana. 2. Janganlah berbuat maksiat karena akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, bencana alam sering terjadi di Indonesia ini. Terkadang perbuatan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, baik secara zahir seperti pembakaran hutan ya, sehingga terjadilah longsor di mana-mana ya, dan lain sebagainya. Dan juga terkadang ini adalah perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah Allah menurunkan azab karena perbuatan manusia tersebut. Manusia yang senantiasa maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana materi kita sudah disampaikan bahwa dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
Bima kasadar aydinas ay alal ma'asi. Karena perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadilah misalkan gempa bumi, tsunami, kebakaran dan lain sebagainya diakibatkan ulah manusia yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana di suatu tempat itu banyak kemaksiatan, maka Allah akan turunkan adab. Naudzubillah min dzalik. Oleh kata itu, kita harus menghilangkan atau menghindari perbuatan-perbuatan di mana perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kalian bermusyawarah, setelah kalian mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan yang tadi kejadian-kejadian seperti tadi dan kalian tahu solusinya, maka solusi tersebut harus kalian pegang dalam kehidupan supaya kalian terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan keji ya. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian mengetahui kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kita melalui YouTube dan juga kalian sudah bertanya kepada guru-guru ya. Nah, di sini ada beberapa kasus diantaranya penyebaran video porno, yang kedua bandar narkoba, yang ketiga aborsi ilegal, yang keempat tawuran, maut mahasiswa, ya, yang kelima adalah berbagai bencana diakibatkan ulah manusia. Dan kalian sudah mencatat solusi tepatnya dan itu harus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Siap anak-anakku? Siap. Baik ya, harus menjadi pedoman kalian. Dan itu harus disimpan baik-baik. Terima kasih ya sudah mencari kasus-kasus. Setelah kita mengetahui tentang pergaulan bebas dan perbuatan keji, maka di sini Bapak sudah siapkan ada beberapa soal yang akan diisi oleh kalian ya. Silakan ini lembar kerjanya diisi ya. Ya ini dibagikan, silakan. Nah ini LKPD-nya Bapak pegang sebagai acuan untuk penilaian kalian nanti ya. Baik anak-anakku sekalian, supaya tidak jenuh, mari kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini, di sini Bapak sudah sediakan kertas ya yang warna-warni itu dan kalian tulis ya sesuai apa yang di sini ditulis, yaitu yang pertama hal yang belum kami pahami, yang keduanya hal yang kami sudah ketahui, yang ketiganya perasaan hari ini. Dipersilakan dan ditempel di mading ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh KM. Tempat duduk siap? Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
wabarakatuh.